Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abzar, saat ini saya sama Mas Joko Sumpeno. Kita akan ngobrol tentang perkembangan politik, isu politik, dan kebetulan diskusi saya mengobrol Mas Joko ini adalah tentang salah satu organisasi besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang tentunya kita sudah tahu peran Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini, kontribusinya yang luar biasa, berkiprah di dunia pendidikan, kesehatan, dan tentunya juga yang nggak bisa terlepas adalah kultur dakwahnya itu sendiri yang dilahirkan dari sosok yang sangat fenomenal, dan beliau juga mendirikan ormas ini juga waktu di usia yang sangat muda, di bawah 25 tahun pada saat itu, di tahun 1912-an. Dan saya sama Mas Joko ini juga mempunyai latar belakang yang sama, dari keluarga besar Muhammadiyah ya. Dan Muhammadiyah sendiri di pertarungan industri politik dari 1912 sampai saat ini di 2023 menjelang 2024, bagaimana peranan Muhammadiyah terhadap isu-isu politik yang terjadi, kontribusi Muhammadiyah entah di birokrasi, di parlemen, bagaimana kader-kader Muhammadiyah ini menyikapi Muhammadiyah di tahun-tahun politik menjelang 2024 yang nggak akan lama lagi juga akan terjadi konstelasi politik, adalah tentang Pilpres. Dan kita akan membicarakan ke arah mana nih warga Muhammadiyah ini akan bermuara, karena kita juga melihat ke belakang ada sosok yang luar biasa juga dari tokoh Muhammadiyah yang sempat juga menjadi ketua umum sekitar 2-3 tahun ya. Setelah itu terjadi reformasi, Pak Amin Rais sendiri akhirnya mendirikan Partai PAN yang konsepnya adalah nasionalis, bisa merangkum, merekrut dari berbagai latar belakang suku, ras, dan agama gitu. Berjalan ke sini terjadi konflik macam-macam, akhirnya Pak Amin juga keluar dari PAN dan akhirnya mendirikan partai baru, nahkoda baru, perahu baru yang digawangi adalah Partai Umat. Dan sikap dari warga Muhammadiyah itu sendiri, apakah akan bermuara kemana, apakah akan berlabuh kemana di partai yang dibesut Pak Amin yang sekarang ini? Karena sebelumnya juga sahabat beliau juga seperti Pak Din Samsudin juga sempat mendirikan partai yang akhirnya partai apa mas? Apa itu ya? Partai, iya gitu kan, yang akhirnya juga meleburkan diri akhirnya. Partai ini Pelita. Partai Pelita, Ya, Partai Pelita yang akhirnya juga tidak terseleksi di KPU, yang akhirnya juga Pak Din ini akhirnya full mendukung gerakan di Partai Umat. Gimana Mas Joko? Konstelasi politik bagi warga Muhammadiyah saat ini. Gini ya, warga Muhammadiyah itu tidak bisa, gitu. Warga Muhammadiyah itu tidak bisa diharapkan akan bermuara dalam salah satu sungai politik tertentu, gitu. Itu memang ya, warga Muhammadiyah sendiri heterogen dengan segala macam latar belakangnya. Ya, Muslim yang ingin selalu memperbaharui pandangan-pandangan keislaman dari setiap orang Muhammadiyah. Tetapi satu hal, bahwa Muhammadiyah yang berwatak pembaharuan, tajdid, itu tidak
pertama-tama ya dia tidak bisa diharapkan mendukung salah satu partai politik saja. Meskipun Muhammadiyah dalam sejarah politik sebelum memasuki konstelasi kekinian itu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah ikut membesarkan Tarekat Islam. Gitu. Kemudian bahkan Muhammadiyah menjadi pelindung ketika SI itu dilanda kebangkrutan yang harus pindah dari Jogja dari Surabaya ke Jogja sekitar tahun 23, 3 tahun setelah Partai Komunis Indonesia lahir di Semarang, dimulai dengan pertemuan di Ambarawa. Kemudian Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah juga pernah bahkan mempelopori pendirian Partai Masyumi setelah pasca kemerdekaan ya. Dan sebelumnya juga ada Majelis Islam ala Indonesia, ya itu juga bersama teman-teman dari Nahdlatul Ulama dan organisasi Islam lain. Bahkan sebelumnya lagi pernah juga membantu pendirian Partai Islam Indonesia (PII) oleh Dr. Sukiman yang kemudian menjadi ketua Masyumi setelah Pak Natsir tahun 51. Jadi Muhammadiyah memang dekat dengan partai-partai Islam, itu adalah suatu kenyataan sejarah. Kenapa saya harus berangkat dari titik-titik yang kemudian membuat garis sejarahnya Muhammadiyah? Karena memang Muhammadiyah ini memang bukan partai politik, meskipun pernah didorong-dorong oleh Ki Agus Salim, Pak Dahlan, kepada Pak Kiai Dahlan, tapi Pak Kiai ini nggak tahu ya, mungkin waspada, kewaspadaannya tinggi sehingga tidak sengsem, tidak tertarik menjadikan Muhammadiyah menjadi partai politik. Tetapi proses-proses politik di Indonesia sebelum kemerdekaan dan saat-saat kritis kita ingin mendirikan negara, Muhammadiyah oleh Jepang, yang pemerintah bala tentara Jepang ini kan memang butuh bantuan orang-orang di Pulau Jawa dan di Pulau-Pulau Sumatera, tetapi khususnya pada umat Islam, Jepang sangat membantu kepada Muhammadiyah, kepada Nahdlatul Ulama dan yang lain, bukan saja mendirikan Departemen Agama Sumubu yang dulu adalah kantor pribumi dan pengawasan orang-orang Arab yang dipelopori seluruh gurunya sampai kemarin terakhir siapa itu ya termasuk Husain Jadiningrat, panjang lah ceritanya bahwa jadi artinya Muhammadiyah sekalipun bukan partai politik, tetapi Muhammadiyah dan tentu kemudian para pengurusnya terutama katanya tidak bisa melepaskan dari pergerakan politik yang ada di tanah air sejak zaman penjajahan, kemerdekaan dan ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya masih ingat itu salah satu yang saya ingat betul ketika ayah saya menjadi ketua ranting Muhammadiyah di Desa Delangu, Kabupaten Klaten, yang kala itu pasca September 65 Oktober November sampai 66 lah, sampai pergantian menjadi Orde Baru itu, setiap orang yang keluar dari desa mau ke Jakarta mau kemana itu harus menunjukkan surat jalan. Nah, surat jalan ini yang mengeluarkan adalah kepala desa, ya nanti tentu kaitannya dengan Koramil segala macam, dengan polisi. Itu disyaratkan harus ditandatangani terlebih dulu oleh pimpinan partai-partai politik. Itu surat jalan itu menjadi syarat utama dia bisa keluar dari desa. Entah dia mau ke kota atau mau kemana,
Nah, salah satu dari 10 kekuatan politik itu adalah Muhammadiyah. Dulu ada istilah parpol dan orsospol. Dan orsospol ini ya satu-satunya yang diberi satu semacam itu Muhammadiyah. Dulu kan kita kenal ada partai PNI, partai Kristen, Parkindo, partai Katolik, partai Murba, partai IPD, partai Perti, partai PSII, partai Nahdlatul Ulama. Itu udah partai sejak tahun 52 kan itu mendirikan partai. Berubah menjadi partai. Nah, Muhammadiyah ini meskipun tidak berubah menjadi partai politik, tetapi dalam setiap legalitas keputusan politik Muhammadiyah itu diminta cawe-cawe. Iya, punya warna tersendiri ya. Punya peran dan seperti halnya juga partai politik. Jadi ketika itu kalau orang datang, Bapak sudah tanda tangan, saya tinggal ngecap. Saya waktu itu kelas 4 SD. Dan itulah salah satu wajah Muhammadiyah yang tidak bisa disembunyikan. Muhammadiyah bukan sekedar amal usaha, dengan sekolahannya, dengan rumah sakit, panti asuhan, masjid, amal-amal usaha lain. Bahkan sekarang ada jaringan ekonomi UMKM, jaringan petani Muhammadiyah, segala macam. Petani, nelayan. Ya, tapi intinya, ya kalau menurut pandangan saya, Muhammadiyah ini memang dari lahirnya yang melahirkan ada seorang pegawai keraton, tapi juga pedagang ya. Kekuatan Muhammadiyah terutama pada pedagang dan para pegawai pemerintah itu. Iya. Ya, pegawai pemerintah, terutama adalah para guru, para profesional, ya kan? Iya. Muhammadiyah ternyata juga belum begitu bisa memegang ya, merebut hatinya kaum pekerja buruh dan petani. Ya karena memang dia kelas sosialnya agak beda. Iya. Karena yang tidak bisa dipungkiri adalah Muhammadiyah ini kiblat besarnya adalah sektoral pendidikan dan kesehatan. Itu memang tidak bisa dipungkiri dan akhirnya menjadi ketika ada regulasi pendidikan di Indonesia, Muhammadiyah juga punya peran besar untuk mengambil keputusan. Dan Muhammadiyah ini akomodatif terhadap pemerintah ya. Sejak zaman Belanda namanya juga Hofdestur, misalnya sekolahnya juga Muhammadiyah tidak pertama-tama mendirikan ya sekarang kita kenal pesantren Muhammadiyah seperti Mu'alimin, Mu'alimat. Itu seperti pondok apalah di Garut ya kan, Darul Arkom. Dan sekarang pertama-tama Muhammadiyah itu mendirikan namanya HIS, Holland Interland School. Jadi sekolah pribumi yang berbahasa Belanda tingkat SD, mat Quran, jadi ditambah Quran. Karena memang rata-rata sekolah-sekolah Belanda itu ya nggak peduli terhadap agama. Ini Muhammadiyah memberikan warna tersendiri. Dan kemudian juga mendirikan balai pengobatan namanya Penolong Kesejahteraan Umum, sekarang PKU. Namanya Pembina Kesehatan Umat, PKU. Itu kan juga karena hasil interaksinya Kiai Dahlan, Kiai Sujak dengan teman-teman Budi Utomo. Dan Pak Kiai Dahlan juga anggota Budi Utomo. Kiai Dahlan juga komisaris dan partai Syarikat Islam waktu itu. Pak Kiai Dahlan juga mengajar di sekolah Belanda kan? Dan di Selipin itu karena yang sekolah di situ selain anak keturunan Belanda, anak-anak priai yang bisa sekolah ke situ. Maksudnya para priai jangan sampai kehilangan agamanya, kehilangan keindonesiaan yang kehilangan keislamannya. Dan beliau adalah sering berkomunikasi, sering bersilaturahmi dengan pendeta Panlit yang di Muntilan. Itu kan dia sekolah guru yang punya nama dari teman-teman misionaris. Dan di waktu dia mengajar sendiri kan juga dia mengajarkan sains Sains juga dipadukan dengan bagaimana Al-Quran itu diterjemahkan secara sains. Karena kan mereka ini Eropa, Belanda menganggap Islam pada saat itu adalah kumuh, terbelakang, kotor segala rupa. Tapi kan ini Pak Kiai Dahlan ini menyisipkan tentang kesehatan, humaniora dengan pengantarnya adalah Quran itu sendiri.
Ya, ya yang akhirnya bisa diterima guru-guru besar yang guru Belanda ini. Oh, ternyata Pak Kiai Dahlan ini sangat-sangat intelektual, sangat berpikirnya sangat visioner. Itu yang akhirnya awalnya kan dia mengajar di situ kan di tes ya, enggak serta merta diterima sebagai guru, tapi dites. Dan Muhammadiyah waktu belum punya lagu sekarang apa itu Sang Suryan. Kalau pernah saya lihat video itu, Muhammadiyah juga tidak meninggalkan kearifan budaya lokalnya. Ketika dia bermuktamar, waktu itu namanya kongres ya. Itu setiap tahun. Dan itu lagunya itu adalah itu apa namanya, ilir-ilir. Nah, ilir-ilir jadi nguri-uri peninggalan para leluhur, katakanlah Sunan Kalijaga yang diyakini ya, itu seolah-olah diyakini sebagai orang pengubah dari ilir-ilir itu. Jadi salah besar kalau Muhammadiyah itu tidak mengerti, tidak mengakui, tidak menghidupkan kebudayaan. Bukan semata-mata terus nanti bahkan Muhammadiyah dituduh apalah Wahabi lah apa segala macam. Saya kira Muhammadiyah ini memang unik, dan dia adalah produk bangsa yang kemudian juga melahirkan apa namanya Indonesia ini. Tokoh-tokoh. Di sana ada Kiai Abdul Karim Muzakir, ada Kiai Ki Bagus Hadikusumo, ditambahi lagi waktu PPKI ditambahi Pak Kasman Singodomejo, itu kan waktu tambahan, dan yang lain-lain. Jadi tidak kurang pembumian Islam ini bukan semata-mata miliknya organisasi Islam tertentu, tetapi juga Muhammadiyah juga punya peran besar bagaimana kebudayaan lokal ini bisa hidup. Diakui dan dia berdampingan dengan agama, dengan Islam, seperti bagaimana orang Padang bilang adat bersanding sarak bersanding kitabullah segala macam. Ya dirumuskan begitu. Jadi mungkin ya karena ngono ning aja ngono. Jadi kita ini beragama ya yang Islam itu internasional ya. Tetapi ada faktor-faktor kebudayaan lokal yang tidak pernah dimusuhi oleh Muhammadiyah. Kalau perlu memang itu dijaga. Bahkan sekarang kan Muhammadiyah punya lembaga, selain bicarain politik, lembaga hikmah dan kebijakan publik. Juga punya lembaga kesenian budaya. Kalau nggak salah saya waktu kecil itu namanya Ikatan Seniman Budaya Muhammadiyah, itu ada juga. Karena kalau kita lihat budaya di sini yang lahirnya Muhammadiyah di Jogja ya, sampai saat ini kalau ketika ada hajatan di keraton, pasti Muhammadiyah juga ikut melibatkan kirab. Kirab yang diselenggarakan keraton itu sendiri, dan Muhammadiyah itu menjaga akulturasi budaya itu sendiri. Dan kalau tadi Saudara F. mengatakan bahwa bagaimana Muhammadiyah dalam tahun politik ini, sebenarnya sepanjang tahun ini kan sebenarnya tahun politik. Jadi kalau menurut saya tahun politik itu bukan karena dalam katakanlah pemilu 2024 sampai 2023. Sebenarnya politik itu berlangsung tiap hari memang. Mungkin penekannya akselerasinya memang meningkat sih. Ketika ada konstelasi pertarungan politik di event-event per 5 tahunan, itu juga akan mengkerucut suara, diperebutkan. Kayak belum lama ini kayak seperti Pak Zulhas ini kan juga safari, entah ke kantor PP atau kemana-kemana. Dia juga menggunakan tagline-nya Muhammadiyah tentang pembaharuan dan kemajuan. Muhammadiyah itu kan tidak pernah berhenti berpolitik meskipun tidak bermetamorfosa menjadi partai politik. CSI, PII, kemudian Masyumi dan masih bentukan Jepang, Masyumi Indonesia, bahkan kemudian
ketika masuk bubar Muhammadiyah juga kan ikut terlibat di Parmusi kan. Ya setelah Orde Baru muncul, kekuatan Islam yang belum terwadahkan dalam Partai NU waktu itu, Perti dan PSI, oleh pemerintah diberi kesempatan untuk mendirikan Partai Parmusi itu. Parmusi juga nggak lama, 3 tahun. Muhammadiyah melalui Hitoh di Ponorogo, di mana masa ditentukan bahwa Muhammadiyah tidak menjadi bagian integral, bagian struktural dari sebuah partai politik manapun, sampai ya katanya sampai sekarang. Kalau sekarang ini ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kemudian mendirikan partai katakanlah PAN, kemudian ada partai umat, saya kira orang-orang Muhammadiyah ini juga tidak hanya di 2 partai itu, tapi juga ada yang ada kemana-mana di PKS, Golkar, kemana-mana, segala macam, bahkan PDIP. Makanya di Jawa Tengah itu saya waktu itu ketemu dengan teman bahwa di sana tuh tiap bulan ada pertemuan para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari segala macam partai politik, dari yang di Golkar, ada yang di PDIP, ada yang di PKS, ada yang di PAN, P3, nggak bisa dilupakan. Mereka berkumpul dengan latar belakang Muhammadiyah. Bagaimana mereka mencintai Indonesia ini. Saya kira teman-teman Muhammadiyah nggak usah diragukan bagaimana kita ini mewujudkan kecintaan kita terhadap Indonesia ala Muhammadiyah. Ya, artinya ya tidak bisa dijadikan di dalam satu partai saja. Dan apakah Muhammadiyah itu selalu oposan? Apakah selalu menjadi semacam loyalis? Ya enggak juga. Gitu. Tidak pernah Muhammadiyah menjadi oposan dan tidak pernah Muhammadiyah pun menjadi loyalis. Dia akan selalu berada karena diajak oleh pemerintah. Karena sekarang kalau dibilang dengan mudah sekarang Profesor Muhadjir itu dari siapa gitu, gitu? Dan mungkin ada yang lain-lain itu yang ada di ini dari muda dari mana gitu. Dan mohon maaf ya, bahkan ketika PKI jaya-jayanya PKI itu ada orang Muhammadiyah yang ada di situ, Aisyah itu. Ya itulah, memang begitu longgar. Yang penting bahwa berarti kan memang warga Muhammadiyah sendiri juga bisa melting, bisa lebih cepat cair kan. Jadi jangan mengharapkan bahwa kalau dia ke Muhammadiyah itu dia akan ke partai tertentu saja. Tidak, dia akan bisa dari kemana-mana. Dan karena memang faktor profesinya itu. Faktanya memang waktu di tahun 99-2000 itu peta-peta di PAN sendiri yang banyak pengamat atau apa, ini warga Muhammadiyah ini sepertinya ini akan satu suara ke PAN. Ternyata faktanya kan tidak seperti. Saya kira hanya sekitar 40 sampai 50%. Betul. Nah, sekarang dengan tokoh yang sama Pak Amin. Nah, ini peluang sendiri bagi kader Muhammadiyah, terutama yang bergerak di industri pendidikan. Mereka mengajar entah mengajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Kasarnya kan mereka kalau mereka ini para pengajar, entah dia guru atau dosen di perguruan tinggi, dia mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan, entah di DPRD atau ke DPR RI, Partai Umat ini bisa dijadikan rujukan nggak sih buat teman-teman kita ini yang memang hari-harinya adalah kader dan mengajar di institusi Muhammadiyah, apalagi kalau berbicara sudah tingkat perguruan tinggi yang mempunyai massa banyak seperti itu gimana? Saya kira ya nggak bisa juga, karena kalau kan Partai Umat bukan satu-satunya partainya orang Muhammadiyah khususnya betul, karena betul, ini kita bicara Islam. Meskipun ada beberapa pengamat yang mengatakan Partai Islam itu kan tinggal menuju kematiannya, ya juga gitu, ya itu terserah saja. Islam Partai Islam ya itu dimulai dari aktivis dulu yang katanya senior Cak Nur Holis Majid, yang itu menjadi suatu kontroversi yang ramai, terutama
dari tokoh-tokoh Masyumi tua waktu itu. Iya, iya. Dan kenyataannya ya seperti katakanlah PKB, PAN itu kan memang mencoba menghimpun Suara. anggota dari Muhammadiyah itu memang gitu. Tapi itu kan juga nggak bisa seutuhnya bisa terjaring. Tetapi memang itu menjadi semacam kayak branding gitu. Iya. Mencoba membrandingkan PAN itu apalagi Partai Umat yang sekarang ini muncul kemudian. Iya. Sementara sudah ada PAN, sudah Iya, ada karena P3, kita melihatnya ada juga di Golkar, Iya. ada juga di Nasdem, macam-macam. Karena waktu tahun 2000 itu sosok Pak Amin ini kan sebagai striker ya di PAN. Tapi saat ini kan di Partai Umat dia posisi sudah bukan sebagai striker, mungkin juga sebagai wasit ya. Karena kan yang melenggang ini kan bukan beliau, tapi kan anak menantunya gitu. Iya. Harapan buat, karena kita baca petanya ini banyak yang kader-kader dari Partai Umat ini bisa dibilang juga bukan dari warga Muhammadiyah, justru yang bukan dari non warga Muhammadiyah yang akhirnya menjadi kader di Partai Umat gitu. Termasuk banyak teman-teman kita juga nyalek di Partai Umat tapi dia bukan dari latar belakang Muhammadiyah gitu. Ya. Ini buat kader Muhammadiyah sendiri itu berasa kecolongan gak sih? Enggak juga kan ya? Enggak. Saya kira tetap teman-teman Muhammadiyah punya pilihan ya, teman-teman Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah sebagai organisasi merasa kecolongan, nggak perlu ada yang merasa itu. Tetapi memang kalau saya amati ya, ada teman yang bilang bahwa Partai Umat ini nggak sebegitu tengah seperti PAN. Iya. Partai Umat ini agak ke kanan kan gitu atau apalah. Iya. Nah, itu kan pendapat. Artinya begini, kepada teman-teman Muhammadiyah, ya, baik yang pengurus, anggota atau mungkin hanya simpatisan ya, teruslah menjadikan politik itu jalan kemuliaan untuk membangun sebuah negeri, membangun suatu peradaban. Iya. Janganlah politik itu dipersalahkan sebegitu rupa dengan mudahnya, soal politik itu biang kejahatan. Politik itu salah. Itu yang menarik. Itu salah. Menarik salah. Memposisikan politik sebagai keagungan kemuliaan itu sesuai dengan para pemikir-pemikir politik zaman dulu. Politik itu diposisikan sebagai mahkota. Ya. Mahkotanya ilmu, mahkotanya orang mengabdi. Iya, karena berbicara politik adalah berbicara tentang keadilan. Ya, bicara politik bicara kepentingan banyak orang. Kepentingan banyak orang. Dia ini ketika orang itu ingin bermanfaat bagi orang lain secara bukan secara personal ya, tetapi secara luas, melintasi ya suku, bangsa segala macam, politik adalah jalan pertama, dan itu oleh Muhammadiyah sekali lagi tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalau ada teman-teman Muhammadiyah yang bilang Muhammadiyah bukan organisasi politik, kemudian membenci politik, itu dia harus belajar kepada Muhammadiyah, sepak terjangnya Muhammadiyah sendiri di negeri ini. Dia lahir ketika politik etis sudah mulai bekerja. Iya. Gitu? Iya, politik etis itu nggak bisa. Muhammadiyah lahir karena salah satu dorongan Sultan sendiri yang khawatir nanti Jaban Beteng didirikan tempat ibadatnya orang-orang Belanda. Iya. Jadi kemudian ya jalan dengan ya kecerdasannya beliau, dengan kearifan beliau, selalu cawe-cawe dalam persoalan, bukan persoalan yang agama, yang fikih, yang tetek bengek itu, tetapi juga masalah-masalah bagaimana orang miskin itu tenang, bagaimana orang bodoh itu menjadi cerdas, dididik gitu loh, bagaimana orang berdagang itu tidak tersangkut ini.
Jangankan orang per orang, Syarikat Islam aja dibantu oleh Muhammadiyah kok, gitu loh. Artinya Muhammadiyah itu ikut mendirikan negeri ini, ya kan? Dan seorang pendiri bangsa ini, Soekarno, Bung Karno itu, wadah dengan sangat bangga ketika dapat gelar pengayom agung Muhammadiyah tahun 65 itu kan zaman Kiai Badawi. Suatu situasi politik yang sulit di tengah-tengah Muhammadiyah ini diombang-ambingkan oleh keadaan politik waktu itu, sementara tokoh-tokohnya yang ikut Masyumi pada ditahan. Tapi Muhammadiyah juga diberi peran Mulyadi Jomartonyo di Menteri Sosial, ya Haji Fatimah Ma'ruf menjadi Menteri Haji. Dan apa ucapan Bung Karno? Semakin lama semakin cinta terhadap Muhammadiyah. Dan orang juga tidak perlu menutup-nutupi bahwa Bung Karno itu kan pengennya itu kan meninggal, ya dimakamkan di suatu tempat dengan bendera Muhammadiyah. Itu ya persoalan. Dan minta disolatkan sama Buya Hamka. Ya, jadi ya presiden kedua juga begitu. Saya jelek-jelek ini juga bibitnya Muhammadiyah. Ketika Pak Harto membuka muktamar di Solo tahun berapa itu? 85 atau apa itu. Jadi memang Muhammadiyah itu ya menariknya memang dia itu punya wajah yang beraneka dan akomodatif dan tapi jangan mengharapkan Muhammadiyah menjadi semacam progresif, revolusioner yang kemudian kekuatan yang karena warga Muhammadiyah ini balik lagi memang nggak bisa dipungkiri juga bukan atau apa. Yang pasti dia juga sudah mempunyai latar pendidikan yang bagus, dalam artian ya nggak melulu harus dia memang sekolah tinggi atau apa, tapi warga Muhammadiyah ini udah tanpa harus dirojok, tanpa harus disuruh-suruh, warga Muhammadiyah ini punya pilihan sendiri, punya kepentingan sendiri yang akhirnya itu ketika dia masuk di parlemen atau apa, pas dilihat CV-nya, dia bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Dan sekali lagi teman-teman Muhammadiyah harus ingat bahwa Muhammadiyah tidak pernah lari dari politik bangsa ini. Muhammadiyah selalu harus mengambil bagian yang proaktif dan produktif. Bahkan di zaman reformasi ya katakanlah Pak Amin lah dan ada perubahan Undang-Undang Dasar 45, partai politik itu menjadi bagian yang diatur oleh konstitusi. Oleh karena itu jangan sekali-kali partai politik dan politik itu menjadi kebencian saudara-saudara. Tapi partai politik jadikan sarana untuk, meskipun Anda tidak perlu harus menjadi tokoh partai politik tertentu, dan silakan mau merah, biru, hijau, hitam itu dan adalah pilihan. Kita juga melihat dari sosok tokoh perempuan Muhammadiyah ini ya, seperti Ibu Dr. Siti Fadila Sopari juga kan juga dari tokoh Aisyah juga. Terus yang belum lama ini Ibu ex Menteri Kelautan, Ibu Susi gitu kan, tokoh kelautan, nelayan, tokoh pesisir. Dan Ibu Fadila itu jangan dilihat dari sekarang ini terus mengaku enggak. Ketika tahun 65 rumahnya menjadi asramanya beberapa teman-teman yang menurut cerita mereka sekolah PGA Mambal Ulum itu kan mau digerop ya sama pemuda rakyat, mau berapa ke rumahnya. Ini kan bapaknya namanya Yai siapa tuh, Sahlan Rusidi. Itu Kiai Sahlan Rusidi terakhir menjadi utusan daerah di Golkar. Dulu dia adalah ketua fraksi Masyumi di Solo. Bu Fadilah ngomong, kalau berani kalian mau ngobrak lawan saya. Jadi itu sudah sikap politik. Seorang Fadila Supari yang waktu itu masih remaja gitu loh. Dan itu berlanjut ketika dia menjadi seorang dokter, bahkan menjadi menteri dengan sikap ya karena amar ma'ruf nahi munkar dan segala macam. Ya dia menjadi korban dari konspirasi. Ya itulah ya mungkin saudara tahu. Termasuk harus menjadi disangkut-sangkutkan dengan korupsi. Dan yang menarik ini adalah dari sosok perempuan satu lagi yang tadi saya sebut adalah Ibu Susi Pujiastuti gitu. Ternyata juga dia juga dari latar belakang dari ayahnya sudah rupa ketika
Muktamar Muhammadiyah terakhir kemarin di Solo, dia kan mewakafkan tanahnya sekian puluh hektar untuk pengembangan aset pendidikan Muhammadiyah di Pangandaran itu. Dan melihat latar belakang Ibu Susi yang tampilannya mungkin orang melihat bukan perempuan ibu muslimah yang seperti kebanyakan mungkin berhijab atau apa ya kan. Tapi inilah kita melihat warnanya Muhammadiyah itu nggak kaku gitu. Ya kan, kita bisa melihat seperti itu dari sosok penampilan Ibu Susi ini kan sangat eksentrik, sangat dan menarik. jangan gitu. sekali-kali Iya. rejim siapapun ya mencoba meninggalkan Muhammadiyah. Sebab tetapi jangan terlalu banyak berharap juga terhadap Muhammadiyah. Ketika ada sesuatu di Jakarta, Iya. ketika itu jadi pemerintah terlalu ke salah satu organisasi tertentu dengan menganggap sepele meninggalkan Muhammadiyah, itu dia ini seorang budayawan bilang, wah kalau kamu ninggalin Muhammadiyah keok. Itu ternyata kalah. Yeah. Betul juga omongan dia. Ya mungkin karena masa kecil dia di Jogja dan dia tahu bahwa sekitarnya dia, meskipun dia bukan orang Muhammadiyah, dia dididik di sekolah Katolik gitu ya. Yang di Semarang. Ya di Semarang, ya di Jogja, dan segala macam itu. Tapi orang ini berani mengatakan, oh itu sahabat kita ya. Sahabat kita, jadi nggak usah saya sebut namanya, bahwa Muhammadiyah itu jangan dianggap enteng, Enteng ya. Tetapi juga jangan terlalu mengharap Muhammadiyah itu teman-teman menjadi diwadahkan dalam satu tempat. Iya. Dia punya wadah yang multi kepentingan, multi segala macam. Iya. Punya warna berwarna. Gitu. Dan Muhammadiyah mungkin satu-satunya organisasi yang tidak menuhan-nuhankan warna. Iya. Ya. Itu yang bisa benderanya hijau, amal hijau, usahanya biru, tapak suci merah, IPM-nya kuning. Iya. Apalagi gitu. Dan jadi kalau seperti itu, salah satu aset terbesar Muhammadiyah di Pulau Jawa Jawa Barat itu disumbang dari salah satu partai gaek yang berwarna kuning. Itu tidak bisa dipungkiri kan. Dan itu. Dan lagi juga Muhammadiyah itu mencoba melawan angka-angka yang bilang angka 13. Iya. Nah, Muhammadiyah itu selalu pimpinan pusatnya itu 13. Nah, dari 13 yang terpilih di Muktamar itu itulah rapat Formatur 13. 13 formatur itu tolong bikinlah siapa jadi ketua umum kan. Itu sebenarnya adalah sikap-sikap melawan kemusyrikan gitu. Iya. Itu mewujudkan tauhid dalam tataran yang luar biasa ya. Tataran yang sekarang orang nggak tahu-tahu percaya angka 4 nggak bagus, angka 13 sial. Kalau warna itu harus warnanya Rasulullah, itu ada yang mendebatkan hitam, harus putih. Itu jadi Ali hijau gitu itu hanya dongeng aja. Iya. Dan Muhammadiyah mencoba melawan dongeng itu. Iya. Ini terakhir Mas Yoko. Buat teman-teman kita, sahabat kita yang mau melenggang di 2004 dari warga Muhammadiyah, pasti kita juga punya harapan ya. Kita punya titipan suara, punya pesanan suara. Bagaimana teman-teman kita ini harus bersikap memilih, entah dia yang sebagai kader caleg maupun yang akan mendukung. Jangan sampai dua karakter ini, warga yang mendukung dan si kadernya ini jangan sampai melupakan akarnya dia gitu. Karena banyak kita lihat juga kita ini di Muhammadiyah, di Perserikatan juga
tanpa dipungkiri, kelunturan kader itu gak bisa dihindari. Dengan dia masih ke parlemen, bisa menyuarakan kembali ya apa itu Muhammadiyah. Itu kan harapan besar kita, iya kan? Dan buat teman-teman kita ini, semoga bisa bijak ya. Mas Joko, gimana itu buat teman-teman kita? Jadi gini, sebelum saya menjawab itu ya, saya nggak ingin buat langsung ya, karena itu kan juga persoalan perkembangan dan perkembangan kepentingan, iya, perubahan psikologis pada seorang itu. Saya ingin cerita salah satu ketua BWM dengan Muhammadiyah itu ada dua itu, yang satu dari Lampung, yang satu dari Aceh. Yang dari Lampung ini mau dicalekan itu sebenarnya untuk mengangkat suara, tapi justru memang dia tidak mau ke situ. Nah, dia berikan pada kader yang muda dan sambil mendidik yang muda, karena perkembangan dia waktu itu sudah agak berumur juga. Kemudian yang di Aceh itu ketika didatengin para kadernya, para pemilihnya, dia sudah jadi anggota DPR RI di Senayan tuh. Dia bilang, kamu itu mau nyuruh saya korupsi. Nah, itu dua ketua BWM. Yang satu memang nyalek saja sama-sama jadi, teman yang satu hanya mengantarkan, dia mundur ada PAW. Kemudian yang satu dia tidak mau menjadi koruptor di sana ya. Nah, ini persoalan ini ngomongnya mudah, tetapi kalau sudah di sana luar biasa. Iya. Dan kita juga nggak usah pakai bahasa-bahasa yang seakan-akan benar. Wah, itu hanya soal dunia. Itu dunia akhirat kok dipotong-potong. Ya dunia itu ya penting untuk akhirat. Tanpa punya kekuatan di dunia ini, untuk apa kamu bisa sampai di akhirat? Jadi nggak usah itu dipotong, itu suatu dikotomis. Fit dunya wal akhirat, langit dan bumi, gitu. Tanah dan air itu dua pasangan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, teman-teman yang Muhammadiyah entah dari partai apapun silahkan ya, dan ya kalau jadi kan itu menjadi klise kan? Itu harus menjadi amanah, jadi ini segala macam lah. Tapi yang penting begini, ukurannya adalah apakah ketika kamu sebelum menjadi anggota parlemen dari membawa teman-temanmu apa suara dari Muhammadiyah itu kamu berlipat ganda atau mungkin hanya ya sekedar naik dikit. Tapi kalau ukurannya begitu jadi anggota DPR kok terus kaya raya gitu loh. Terus punya ini macam-macam, ya saya kira orang ya usah mencari jawaban secara ini, bahwa dipastikan dia tidak memikirkan apa ya amanah dari politik itu sendiri. Politik itu untuk mengabdi banyak orang. Jadi menjadi politisi itu sebenarnya mestinya harus berani menderita gitu. Kata Pak Kasman, pemimpin itu apa namanya? Leading, menderita. Jadi pemimpin harus berani menderita. Jalan penderitaan yang harus disadari gitu loh. Kalau memang ingin happy ya jangan di politik. Politik itu tempat orang very koloso kata balik lagi ya filosofinya politik itu bagaimana menjunjung kemuliaan. Iya, jadi kalau kemuliaan itu dihitungnya dengan uang ya sana Anda salah. Pasti Anda akan salah jalan di situ. Walaupun faktanya yang terjadi adalah politik itu adalah tentang kekuasaan. Ya, memang kekuasaan itu penting. Bagaimana orang bahwa saya nggak mau kuasa. Kekuasaan di sini adalah tentang yaitu harta benda keduniaan itu. Kekuasaan itu kan pergunakanlah kamu sebagai kan alat. Ada perintah. Kalau sesuatu kamu bisa ngomong. Kalau perlu ambil tindakan. Ya, kalau nggak diem saja. Mau tahu kita diem doang. Bertindaklah kan gitu. Dan itu politik jalannya. Iya. Terakhir nih jadi untuk bangsa ini, negara ini, jangan pernah melupakan Muhammadiyah. Kita itu harus sepakat
disepakati bahwa lahirnya bangsa ini juga tidak terlepas dari yang namanya organisasi besar di Indonesia ini, Muhammadiyah gitu. Terutama Muhammadiyah ini besar di kantong-kantong pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan dari akar lahirnya Muhammadiyah adalah mendirikan pendidikan, mencerdaskan pendidikan bangsa pada saat itu. Dan buat teman-teman warga Muhammadiyah, selamat berjuang di tahun 2024. Silakan, mau partainya merah, kuning, hijau, biru, putih, monggo silakan. Tapi jangan lupa visi misi Muhammadiyah itu sendiri tetap disuarakan, diperjuangkan ya. Sepakat ya Mas ya? Iya sepakat. Okay. Muhammadiyah itu hanya satu, harus ada perubahan. Tajdid ke arah yang lebih maju, lebih bagus dari kemarin. Oke. Terima kasih Mas Joko. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.